Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Dan di siang hari ini juga dihadiri oleh kita manajemen yang berkesempatan hadir, Bapak Iwan Abdurrahman, dan juga kita koordinator Bapak Andre dan juga Bapak Muhammad Adam, dan juga dari Pak Kustriono di yang support kita ya di secara administrasi. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dan mengikuti dengan seksama ya selama 5 hari. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan kita akan langsung saja untuk agenda di siang hari ini. Yang pertama nanti akan kita masuk agenda yang pertama yaitu apresiasi kepada dealer instructor. Lalu yang kedua kesan dan pesan perwakilan dari peserta Bapak dan Ibu Guru. Mungkin kami batasi hanya 2 saja ya. Nanti yang kesan dan pesan yang lainnya lalu juga masukan bisa langsung dituliskan di link yang sudah kami sampaikan di sini ya. Lalu yang ketiga pembacaan hasil training. Nah ini akan kita bacakan. Selanjutnya yang keempat closing speech management. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan ikrar dan juga tanda tangan komitmen. Nanti Bapak Ibu bisa menandatangani di bagian depan. Dan yang terakhir kita akan foto bersama. Baik, kita akan masuk untuk agenda yang pertama yaitu apresiasi kepada dealer instructor. Kami izin, kami mohon dapat ke depan Bapak-Bapak dealer instructor, Bapak Erik Setiawan. Kita beri aplaus bersama. Dan juga Bapak Agung Wijaya dari Arina Toyota. Bapak Setiawan dari Auto 2000. Selanjutnya juga Bapak Muhammad Nurholis dari IMM. Selanjutnya juga Bapak Hadi Susanto dari Kartika. Dan terakhir Bapak Yudi dari Asri Motor. Dan juga kami mohon Bapak Iwan Abdurrahman untuk dapat membagikan. Nanti fotonya sebelah sana ya Pak.
Kalau sini biar biar Pak Iwan di tengah, Pak. Nanti dia di kanan. Pak Andre, Pak Adam bisa sisi paling kiri kanan. Izin bisa ke kiri. Itu ke kanan deh. Kabel Pak, kabel Pak. Kabel Pak. Mohon maaf ya Pak. Izin dulu. Satu, dua, tiga. Potongan. Oke, potongan. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada rekan-rekan di Learning Instructor yang sudah membantu kami ya dalam pelaksanaan training, dan juga nanti akan selalu bisa berkomunikasi ya dengan Bapak dan Ibu guru. Jadi memang di kesempatan training ini seluruh di Learning Instructor area Jawa Timur kita ikut sertakan, karena nanti komunikasinya akan lebih intens dengan Bapak-bapak di Learning Instructor. Jadi dari pihak sekolah bisa berkomunikasi langsung, karena secara sudah kenal, sudah berinteraksi kurang lebih selama 5 hari. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa lebih lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjutkan untuk agenda kita berikutnya. Yaitu kesan dan pesan dari perwakilan guru. Mungkin kami izin minta Pak Ketua izin dua sama Pak Adam. Sama Pak Adam Ponorogo, ketua kelas ya. Nah, nanti ketua kelas setelah itu menunjuk satu orang. Jadi pas ya, Pak Adam. ketua kelas yang ditunjuk, nanti ketua kelas boleh menunjuk. Nah, izin Pak Agus Maliki untuk bisa memberikan kesan dan pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semuanya. Saya perwakilan dari tim guru, ibu guru. Tentunya sangat terima kasih sangat besar sekali pada kami peserta rekan-rekan, karena dengan pelatihan yang sangat-sangat singkat ini kita dituntut untuk bisa mampu dalam waktu sempit untuk bisa memahami semua materi yang diberikan oleh Bapak Instruktur. Harapannya kalau bisa pelatihan ini agak lebih lama kalau dengan apa karena terus terang Pak, 1 hari dituntut kasih materi, hari itu juga langsung ujian seperti hybrid. Kemudian 1 hari dikasih materi, besoknya langsung ujian semua, sehingga kita tegang. Tapi gak apa-apa, ya kita santai aja Pak Indri katanya. Ya, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan barokah bagi Bapak Instruktur, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya tunjuk Pak Adam Ponorogo nih. Lu. Yang paling jauh Pak.
Paling jauh Pak. Pak Adam. Paling jauh, yang paling senior Pak. Yang paling senior Pak. Yang paling. Ini yang paling senior Pak. Ya Pak Ahmad Soleh aja. Oh, aduh. Yang mau nikah tanggal bulan 11 nikah Pak. Oke, saya tentukan nggak boleh ditawar lagi. Pak Sony. Pegangi dulu. Ya, boleh. Pak Sony. Mau. Saya duduk. Atau Pak Anu. Pak Adam. Pak Adam. Bapak anggota anak buah saya. Ayo masuk. Nggak boleh ditolak. Wajib. Oh iya sih. Jakarta, terima kasih banyak Bapak. Kami diberi kesempatan guru sejati untuk mengikuti training ini. Juga Bapak-bapak instruktur dari dealer. Terima kasih banyak. Ini yang sangat padat, bermanfaat ya. Terutama saya orang distrik ya. PDC itu mencetak perorangan khusus ya. Ketika ketemu kasus bingung saya. Apalagi kita rem cakram itu saya lakukan ya selama di sekolah ya. Karena saya yang ngejar listrik ya kelas 10 sudah 5 tahun 6 tahun ya. Ya anak itu ketika kita rem, meskipun dia paham secara keseluruhan yang ngerti tahu apa komponen fungsi cara kerja ngerti ya, cuma melakukannya itu kan butuh skill, dilakukan berulang-ulang baru bisa. Kalau enggak ya nggak bisa. Terima kasih, tapi itu satu momen yang luar biasa untuk mensupport kami ya. Nanti pulang ya mungkin kalau dulu pernah Pak dia ya dikatakan dari sekolah menurut kami 2 minggu di main dealer, pernah saya ketemu di Sutoyo dan kami cuma mengalami top observasi. Nah, kalau ini mungkin suruh kerjakan, nah itu lagi ceritanya ini, ya itulah kira-kira mungkin harus melakukan itu ya. Saya nggak tahu apakah ya coba Pak, mudah-mudahan bisa. Ya harus bisa Pak, karena semua yang tinggi tadi Bisa, pasti bisa. Pasti bisa Pak. Nah, untuk SMK ya sudah pasti bisa. Nah, kemudian ada beberapa yang kami sampaikan dari untuk Ade. Ya, selama 5 hari kami di sini, ya setelah makan kami menemukan sayur yang hijau-hijau itu Pak. Dari bawah hingga air betul-betul yang hijau. Terima kasih. Saya tanya sama Mbak, kok sayurnya hijau-hijau? Gak apa-apa biar Bapak sehat. Siapa? Terima kasih banyak. Makannya makan. Ya, itu aja Pak. Mungkin yang lainnya trainingnya lagi mungkin lebih masa itu Pak masih 2 bulan Pak kami di ya kurang kalau cuma 2 minggu balik. Meskipun manajemen bilang kami terlalu lama ya nggak apa-apa. Masukan. Terima kasih banyak Pak. Ya maaf teman-teman, maaf terima kasih banyak. Selamat siang Pak. Siap. Oke, baik Pak. Sudah kita catat Pak. Berarti 1 minggu itu sudah singkat ya Pak ya? Berarti kita bikin 3 bulan ya Pak? Wah, itu mantap itu. 3 bulan ya? Oke, terima kasih untuk kesan dan pesan dari Bapak Ibu yang sudah secara langsung. Tapi izin bisa nanti juga diisikan ya terkait dari Kuesioner ya. kita kirimkan, karena juga terkait dari pembelajaran rekan-rekan dari instruktur, dan juga apa yang perlu kita buat lebih baik lagi untuk training selanjutnya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke pembacaan hasil, kita lihat sekali tadi ya. Waduh. Saya ditanyanya kemarin itu Bapak dan Ibu Guru sedang didoktrin apa gitu. Nah, kita sampaikan di sini. Silakan Bapak Ketua kelas. Ada lagi? Wah. Aduh. Wacol satu ini. Ya, kita semangat. Mudah-mudahan semangat ini berlangsung terus sampai ada di kita di sekolah, kemudian kembali ke UJT. Oke, baik, siap. SMK Bisa. Tim GB Bisa. SMK Tim GB Bisa, pasti bisa. Mantap.
Terima kasih Bapak dan Ibu Mantap. semuanya. Oke, kita langsung saja untuk pembacaan hasil dari classroom ya Pak. Classroom training yang sudah kita lakukan selama 5 hari. Dimulai dari initial test kemarin di hari Senin, dilanjutkan juga dengan praktek ya, praktek di hybrid untuk zero fault inspection, dan ada 3 untuk di pos terkait dari skill check untuk di ruang mesin, engine, lalu juga interior dan juga chassis. Baik, langsung saja saya akan musik. Mantap. Oke, baik. Untuk rata-rata ya, rata-rata final test ini di angka sebelumnya di angka 62,3 Pak di initial testnya, di final testnya meningkat menjadi 80,5. Terima kasih. Selanjutnya secara total untuk praktek ini rata-rata sudah di atas 80 ya Pak. Untuk yang zero fault itu di angka 95,5. Lalu di engine 87,8, dan di chassis itu di 80,6, dan di interior itu di 84,8. Terima kasih untuk kerja keras dari Bapak dan Ibu, sehingga secara total untuk nilai kita baik dari teori dan praktek 30% kita hitung dari teori dan 70% dari nilai praktek. Ini kita rata-rata di angka 83,1. Baik, dan langsung saja saya akan umumkan 5 terbaik untuk training guru tim GPG4 batch kedua. Peringkat ke urutan kelima ini didapatkan oleh Tren. Oh, ada. Selanjutnya peringkat ke-4 didapatkan dari Bapak Vicky Hariwijaya dari SMK 5 Surabaya. Mantap. Selanjutnya peringkat ke-3 didapatkan oleh Bapak Agus Maliki dari SMK 1 Kediri. Waduh, mantap banget. Ini Selanjutnya peringkat kedua Kompos ini juara satu ini ini. Kompos. diperoleh oleh Bapak Kompos. Wahid Wijanarko dari SMK PGRI 2 Purworejo. Waduh. Dan yang mendapatkan peringkat pertama Kompos. dengan hasil total 93,6. Wah. Ini didapatkan oleh Bapak Rafiq. Waduh, mekanik Kompos. Waduh. Hebat Kompos ini. Mekanik Kompos. Kami izin kepada Bapak Iwan Mantap. untuk memberikan apresiasi kepada Mantap. 5 dengan nilai tertinggi di batch kedua. Mantap, mekanik Kompos juara satu. Iya. Ayo Bapak. Mekanik Kompos itu Pak, mantap ini. Mantap. Pak Andre, izin Pak. Mohon maaf Pak, agak ke kiri. Kanan ke kiri. Oke, sip, cukup. Kepalangan. Oke, baik, terima kasih. Mantap. Selamat ya Pak.
Yes, mantap ini. Kalau banyak Pak Weli nih, mantap ini. Waduh. Waduh. Atau rek. Baik, demikian untuk pembacaan hasil training pada batch kedua dan masih ada sebenarnya Pak tugas yang harus kita lakukan setelah training ini yaitu OJT ya, karena ada laporan juga yang harus Bapak dan Ibu Selesaikan. kerjakan, Ya. lalu juga harus presentasi di cabang ya dengan kepala BMK nantinya. Itu sebagai contekan ya untuk OJT. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk agenda manajemen asik untuk closing pada kesempatan training batch kedua kepada Bapak Iwan Abdurrahman selaku Titep Departemen Head PT Toyota Astra Motor, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya makin hilang nih. Ini saya pertama sih ke Moro ya Pak. Dan ini yang B1 kemarin saya hanya dengan ceritanya saja, nggak seperti sini. Cuman begitu melihat, walaupun baru 1 hari ya, tadi pagi melihat ya aktivitas bapak-bapak ya, ada materinya Andre, kemudian dari Pak Adam. Ibaratnya gini Pak, kalau restoran gitu ya, terus customernya puas kan sebenarnya Pak, yang punya restoran. Saya melihat hari ini seperti itu. Ya soal kami tangan punya restorannya gitu ya. Bapak-bapak yang baju biru itu adalah Kokinya. Ya. Bapak itu customer. Saya melihat dari tadi pagi gitu, ataupun tadi bahasanya perwakilan 2, yang 1 pasak itu ya walaupun bilangnya kecepatan 5 hari, kelamaan juga pusing juga Pak. Nanti ya terima kasih, apapun nanti evaluasinya Bapak silakan cantumkan di yang sering dikasih ke Made ya ini. Itu nanti bahan evaluasi kita terus. Tadi kan Pak Ade ngajarin Kaizen, nggak ada berhentinya. Mungkin yang simpel Kaizen itu saya next time Ade kalau ini kasih titik di tengah supaya kalau mau dipoto jangan Pak kurang ke kiri kurang ke kanan misalkan. Itu kan yang disebut Kaizen itu. Nah jadi terima kasih atas responnya. Artinya apa yang kami kerjakan bersama teman-teman dealer bisa diterima Bapak dengan baik dan Ibu ya, saya ada Ibu. Dan tentunya kepada para dealer instructor, terima kasih banyak Pak. Ya, meninggalkan bengkel seminggu itu lumayan. Jadi sampaikan salam hormat saya dan juga terima kasih kepada para kepala bengkelnya. Insya Allah tenang saya sampai ke Bapak. Dan kemudian untuk titipnya sendiri, saya mungkin sebagian dari Bapak tahu yang zaman dulu ya. Ya. Ini kan kita mau aktifkan kembali loh. Tentunya sama, prinsipnya Kaizen. Yang lama, ya tahun 90-an mungkin itu the best-nya saat itu. Ya sekarang kan sudah banyak perubahan. Ya Bapak kalau ikutan dulu training di Sunter mungkin ya ada yang saya nggak tahu ada yang ikut. Kan masih zaman Kijang Pak. OHP ya Pak. Ya. Iya, Slide. Kijang, Iya. nggak ada. PowerPoint kayak gini. Iya. Ceklek. Sekarang ngikutin lah ruangan trainingnya, modelnya. Karena kan rasanya di sekolah juga udah nggak ngajarin karburator ya. Atau masih? Kalau di training center kami nggak ada, karena memang sudah tidak jualan mobil karburator. Sekarang ada hybridnya, mungkin nanti ke depannya ketika misalnya mobil listrik makin banyak, insya Allah kami akan masukkan juga. Artinya itu kami ikutin terus. Karena semangatnya kan Kaizen tadi, improve terus. Apa yang sudah kita lakukan sekarang, ya nggak tahu besok itu apakah ini masih valid apa enggak, gitu. Masih cocok apa enggak. Sehingga sekecil apapun, ya mari kita gulirkan roda Kaizen. Nah kalau untuk perjalanan sendiri, insya Allah ini akan menjadi sebuah lingkaran yang indah lah ya. Maksudnya gini,
semangat kita jujur aja Pak, dua hal ya. Satu kan kontribusi buat dunia pendidikan. Bahwa bisa bayangkan di Jawa Timur saja anak siswa itu ada 662 kalau misalnya total ya dari semua sekolah Bapak yang akan kami support nanti dengan GPID-nya. Tahun depan insya Allah saya akan beresin Jawa Pak. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI juga akan sama. Jadi terima kasih Bapak Bapak Ibu jadi pilotnya kan. Jadi percontohannya dari hasil aktivitas di Jawa Timur ini kami jadi blueprint-nya, kami nanti jadikan guidance-nya, sehingga di wilayah lain tinggal pakai Pak. Sementara yang di sini kan kita tanya-tanya ini itu dan sebagainya. Kalau nanti tinggal digulirkan. Nah, tahun depan nambah si Jawa. Insya Allah tahun depannya lagi ini seluruh Indonesia akan kita cover. Itu kan sumbangsi kita ya. Jawa Timur saja ada 600-an anak. Besok Jawa plus di Indonesia mungkin ribuan anak. Cuman ya fair saja, dari ribuan anak itu kan tidak mungkin juga semua keserap misalkan untuk OJT di tempat kami. Karena kan tiap cabang kan ada kapasitas maksimumnya gitu. Setelah OJT misalkan untuk nanti insya Allah bisa rekrutmen juga sama, mungkin akan terpangkas lagi jumlahnya karena memang tentunya tidak setiap tahun tiap cabang itu butuh penambahan manpower. Cuman semangat kita paling tidak yang di sekolah itu kan dapat kurikulum dari kami yang diimport, sehingga paling tidak pengetahuan dasarnya sudah sama dulu ya. Supaya anaknya bisa belajar import, gurunya harus duluan belajar ya, dan harus dilebihin. Jadi setelah G4, insya Allah nanti berikutnya kan ada yang G3 Pak, naik level gitu. Sehingga pengetahuan Bapak Ibu ya bertambah. Ya harus di atas anaknya dong. Ya. Walaupun mohon maaf tadi sentingan dengar, sudah mau ada yang pensiun, ya nggak apa-apa. Supaya kami juga tetap bergulir terus. Nanti kan ketika ada guru baru, ya tinggal di referensi lagi. Coaching lagi Pak. Guru barunya yang ulang juga, nanti dari G4 lagi dan seterusnya. Sehingga ini mudah-mudahan jadi satu lingkaran yang bergulir bagus lah ya, buat siswa dan buat sekolah seolah mendapat, mudah-mudahan ya support kami ini yang memang bermanfaat dirasakannya. Dan tentunya buat kami juga sama Pak. Insya Allah kan nanti ketika kami memang butuh rekrutmen, kita tidak perlu pusing-pusing nyari kemana ya. Atau nanti kita akan punya database siswa yang memang sudah qualified. Target kami menjadikan 6 bulan anak-anak ya. 6 bulan itu tuh anak pokoknya sudah bisa kerja status berkala kelipatan 10.000 dan seterusnya. Artinya ketika OJT misalnya saya di salah satu cabang di Jawa Timur, setelah 6 bulan tuh anak bisa kerja jika memang ada rekrutan dari Toyota, ya alhamdulillah bisa lanjut. Tapi pun misalnya tidak ada, ya monggo mau ke merek sebelah, mau ke bengkel manapun, bahkan mau ke luar negeri, misalkan ya. Karena kan sekarang di luar negeri lumayan ramai juga. Beberapa negara kan mulai kekurangan tenaga kerja, anak muda ya. Ya, anak muda. Nah, kalau pun ada anak mudanya nggak mau jadi teknisi, gitu ya. Itu juga insya Allah. Selama judulnya kita certified sebagai lulusan dari Toyota G4, OJT-nya di bengkel 6 bulan, insya Allah laku. Artinya sumbangsinya kan bukan hanya untuk bengkel Toyota, tetapi nanti merek lain pun bisa menikmati. Dan kami nggak akan menghitung-hitung aku yang ini berbahaya. Oh enggak, itu kan bagian dari kontribusi kami yang ke negara. Sehingga terima kasih Bapak semua dan Ibu juga jadi bagian ini. Mudah-mudahan kami kan melihat dari hasilnya ya. Kalau memang nanti hasilnya bagus, ini kan akan bergulir terus. Tentunya ya karena konsepnya yang seperti Pak Andre tadi ceritakan, kayak gitu tidak akan pernah berhenti. Kita akan evaluasi. Kan tadi ada 2 yang berkomentar di depan atau tadi malam kita ngobrol itu kita catat ya, sedikit apapun itu ya, kita akan jadikan untuk bisa improve untuk ke depan. Jadi sekali lagi ini batch 2 terakhir ya, Batch 3. Satu batch lagi Pak. Batch 3 ya.
insya Allah tahun ini Jawa Timur dibereskan. Jadi pilot di Jawa Timur untuk JR ya, General Repair. Mudah-mudahan nanti di bulan Desember kita akan adakan seremoni lah ya. Ini nanti akan ambil tempat di SMK 2. Nanti pimpinan kami dan tim insya Allah juga kita akan mengundang dari pejabat pendidikan Jawa Timur untuk memberitahu bahwa ini kami lakukan untuk mensupport dunia pendidikan gitu ya. Dan sudah selesai nanti di Jawa Timur, kebetulan nanti yang akan kami jadikan di wilayah lain yang tidak perlu lagi ngulang dari awal, tinggal ya istilahnya kami tuh jawatan gitu ya, pada itu apa ya, tinggal nyebarin aja karena bukunya sudah jadi, guidance sudah jadi. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah menjadi bagian dari pembuatan pilot project di Jawa Timur. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat, terutama untuk siswa ya nantinya ya. Kan kita semua peduli sama anak-anak itu ya. Ya. Yang apa? Harapan keluarganya, harapan bangsa ini ke depan. Siapa tahu salah satu dari mereka jadi calon presiden gitu. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalau guru yang lain nunggu giliran saja dan insya Allah kita akan bertemu lagi untuk training berikutnya yang rasanya akan terus kita refresh dengan apapun informasi yang terbaru nanti supaya target gap antara industri sama dunia pendidikan itu kalau bisa semakin kecil gitu. Jadi yang diajarin apa nanti pas kerja ya harusnya itu juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Tuan Abdurrahman yang sudah memberikan closing speech manajemennya. Dan sebelum kita akhiri, kita akan masuk ke pembacaan komitmen ya dan juga tanda tangan. Izin Pak Iwan boleh maju. Pak Andre, Pak Adam izin juga maju ke depan. Ini saya naik. Izin, kita bisa berdiri semua Pak, Bapak dan Ibu. Ini saya nggak bisa tahu sebelumnya. Baik Pak, seremonial, tapi mudah-mudahan ya kita bacakan, mungkin tidak bisa diingat sekarang, tapi insya Allah pengennya komitmen kita seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sama komitmen ini. Nanti mohon diikuti ya. Kami berkomitmen mempelajari. Membuat kurikulum dan menjalankan pengajaran sesuai standar TIMGP agar siswa didik kami menjadi teknisi terampil dan berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan. Bebas, ya. Dan setelah itu bisa berdiri untuk kita melakukan foto bersama. Ya, tanda tangan. Setelah tanda tangan bisa ke arah spanduk. Satu-satu. Silakan, boleh Pak. Bergilir ya. Izin, Pak Iwan, ulang berarti Pak Iwan.
Warna lain boleh. Boleh Pak, di atas boleh, di bawah boleh. Hijau atau mau pakai hijau Pak? Jadi Pak, boleh Pak? Boleh Pak? Ada? Belum Pak? Iya Pak, maju dulu. Pak, boleh. Gak apa-apa, bareng aja. Ya, langsung ini gak apa-apa. Saat ini gak apa-apa. Dari tempat kosong. Iya. Petanda kanan komitmen. Kita sih B1 dan Bapak Kepala Sekolah Cie. Kalau yang mau di depan boleh. Pak Iwan, Pak. Ibu Ania di depan. Ya, Bu Ania. Arif, tolong Arif. Bahaya Kak. Berbahaya. Andre. Siap Pak. Kaprok di depan, kaprok. Ya, kaprok kelas. Pak Is. Bagus Pak. Pak Joko. Oke. Bagus Mas Sutresno monggo. Oke. Atau perwakilan satu sekolah, palingan ada nih. Ada banyak yang bisa biar. Oh, gak apa-apa Pak. Masih banyak. Makasih. Perwakilan. Pak Joko boleh Pak Joko. Perjalanan pulang dari Ngoro Mojokerto menuju Malang. Plat ya Pak ya? Ada plat nomor ya? Oh ada ya? Kelihatan. Makanya ini ganti putih saya. Ganti putih. Sio pemandangan ini. Burung kan padaan juga. Lewat lah padaan. Itu mau masuk anu nih sama?
Pandaan Pak, ini warung masuk Pandaan. Sama Taman Safari. Iya. Ini masuk Pandaan. Sepertinya tol ini malah muter. Cuman ya Purwodadi Lawang, Malang. bisa nggak bisa kapan? Dia nggak bisa kena ya. Suaranya beda sih. Oh iya, MLA. Bagus tau. Baik. Express. Ganti bulan tapi kondisi wajah masih penuh masalah. Duh, jangan dibuat stres sendiri. Cari solusi yang tepat. Cek oh no. Baik kan? Oh no. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Halo, saya Dr. Franz OHT, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil. Selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat. Inspirasi Sehat 96. Sehat 96.
ada. Depan aja Pak. Di Lawang ya? Belum. Oh, si perusahaan apa? Rodadi ya? Area itu ya. Oh, ada. Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Muhammad Subi, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3 M, yaitu mengurangi, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali, kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa mengurangi konsumsi air kemasan. Dan yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana juga belum pakai bungkus lagi tapi sudah taruh tempat makan. Selain akan kurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat karena plastik tidak semuanya Kita masih jualnya online sama offline. Cuma kalau offline itu tiap hari Minggu pagi di CFD dan mungkin bisa dikasih tahu patokan yang berapa itu kan jualan banyak banget ya. Jadi biar tahu sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Wadi. Ayo Rek, dulur-dulur bonek bonita, tunjukkan tiket gelangmu kepada petugas. Berikan contoh kalau bonek adalah supporter yang luar biasa. Teman-teman yang tidak punya tiket bisa menonton dari rumah atau layar kaca. No tiket, no game. Sayangi keluargamu dan cintai klubmu. Persebaya, salam satu nyali. Wani.
Demikian Flash News dipersembahkan RSI Ayani. Tower RSI Surabaya Ayani memberikan layanan modern dan terpercaya. Kesembuhan datang dari Allah, kepuasan pasien tanggung jawab yang utama. Gelaran Asian Music Games atau AMG 2023 dimanfaatkan Jember untuk mengenalkan destinasi wisata ke mancanegara. Sebanyak 9 negara berpartisipasi dalam event yang digelar pada 22 hingga 24 September ini. Bupati Jember Hedi Siswanto mengaku bangga atas terpilihnya Jember sebagai penyelenggara event bertaraf internasional pertama kalinya di Indonesia. Pemkab sendiri telah menyiapkan berbagai paket wisata kepada para tamu dari berbagai negara. Dari 21 delegasi negara yang direncanakan hadir, 9 negara yang mengikuti IMG antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Jepang. Selain pariwisata, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Jember. Saya Wulan, sedikit FM Malang membawa kabar renovasi alun-alun Tugu Kota Malang ditargetkan selesai Oktober 2023. Kabit RTH DLH Kota Malang Laude Kulaita menyampaikan, sekarang pengerjaan renovasi alun-alun Tugu sudah 81% dan diperkirakan selesai Oktober. Kata Laude, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti penambahan lampu, air mancur, sampai tanaman. Nantinya wajah baru alun-alun Tugu ini ditargetkan bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Kawan, sore ini dari GFM Madiun bersama saya Dia membawakan kabar pemerintah Kota Madiun mempromosikan potensi sejumlah produk UMKM ke delegasi negara Kenya yang sedang melakukan kunjungan kerja untuk melakukan studi tentang keluarga berencana pasca kelahiran dan stunting. Promosi dilakukan di gerai Dekranasda yang ada di Taman Sumberwangi di kawasan Pahlawan Street Center, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bilang jika hal ini kesempatan yang baik untuk mengenalkan semua potensi tentang Kota Madiun termasuk UMKM. Sejumlah produk UMKM yang dikenalkan diantaranya berbagai jenis makanan khas Kota Madiun seperti sambal pecel, madu mongso, dan lainnya. Saya Fabian Yudhistira dari Suara Surabaya bawa kabar, pemerintah Kota Surabaya memberi waktu untuk PNS yang maju nyalek pemilu 2024 mengundurkan diri sampai 3 Oktober. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bacalek tidak boleh diikuti mereka yang digaji dari uang negara, khususnya APBD Kota Surabaya, pegawai sampai direksi di BUMD dan tenaga kontrak. Sebelumnya ditemukan 5 tenaga kontrak nyalek. Pengunduran diri tidak hanya di lingkungan Pemkot, tapi juga di jajaran kampung, pengurus RT RW sampai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Ida Sakti Batu, DA Radio Solo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumedang, dan Suara Bojonegoro Indah. Informasi dulu Bu Maria Ambengan Arah Wijayakusuma ditutup katanya. Mbak Ferinda Putri Brigjen Katamso depan perumahan Rewen arah Bogorasi ada truk mogok tadi, ekor antrian sudah lumayan panjang. Pak Tomo ini tadi yang pejalan kaki ya, dikirimkan fotonya, terima kasih. Bu Wiwit Jemur Sari Merayap, Pak Susilo Raya Prapen Jemur Sari depan Burger King juga padat. Pak Gunawan terima kasih. Penelpon dulu kali ya. Telepon dulu. Oke,
Bu Diana ya? Ini 2, makanya Bu Diana. Halo. Sore Ibu. Iya, turunan tol Satelit arahnya HR Muhammad, kiri jalan yang berbawahnya jembatan tol itu ada, saya pikir pertamanya mobil sapu. Iya. Ternyata kayaknya pembawanya gak ada sapunya, ini tuh. Gunungnya ini dibelah Pak yo. Saya pikir dia lagi nyapu. Iya. Belah gunungnya. Sebetulnya segitunya ya, itu yang begitu. Ternyata bukan. Oh, udah bawahnya bukan sapu, jadi dia bukan mobil sapu. Tapi truknya tiba bukaan belakang, dia ada boxnya warna putih semua. Tapi dia nggak pendek atau kecil kayak mobil box pada ujungnya LX itu. Oke, tapi artinya pokoknya ini sekarang dia lagi ada di mana? Kiri atau mepet kanan? Kiri ya. Di bawahnya. Pas di bawah tol itu ya ada yang mau ke air. Iya, banyak yang berhenti. Sekilas dia sambil lewat, ini ada kayak kuning ya di bagian bawahnya. Semacam apa api atau gimana ya? Kabur. Cuman banyak pengguna sepeda motor yang malah mendekat dan turun gitu. Ada yang mau menghampiri. Mungkin mau memberi pertolongan itu memastikan. Mungkin, baik. tapi kan kayaknya bahaya ya. Mudah-mudahan langsung dipantau kawan-kawan dari Comment Center Pemkot dan polisi di terdekat. Motor nuan ya Bu Diana. Lawang. Enggak apa-apa. Nyepir. Terima kasih Ibu. Ya, selamat sore, hati-hati di jalan. Monggo kawan-kawan dari Comment Center, turunan tol Satelit mengarah ke HR Muhammad. Pas di bawah jembatan tol ya. Dia lagi berhenti. Apa ya, kayak ada asap yang keluar dari mobil itu. Selamat sore. Sore Mbak Uli. Pak Saiful. Salam satu nyali. Wani. Ya Mbak Is sampai ngomong boleh sing biasa biyen lek nunut lek. Ya iki Mbak Wis arek Mbak Wis. Umur 41 aku saiki Mbak Wis. Oh, Bazat. Aku. Dulu pasti nyeker gitu ya. Pendalin sing tebel iku. Brimob iku wis nang sira nang geger biyen iki Mbak Wis. Sampean kan di RT dari kecil. Berbes mili apa? Berbes mili. Berbes mili kenapa? Ini masa kecil. Aku sebelah kanan, gelanggang remaja, dikei uli kan sampai tengara. Iya. Iya. Astaga. Teko terminal Beratang, parkir sepeda pancal, boleh gandolan. Lah ya anak 4 gitu kan, anak sama-sama sekolah SMP. Ketemu di sekolah-sekolah ya, itu kan dulu itu. Bonek skor-skor itu kan ya, lumpia, nasi bungkus, sate itu kan. Pak, tapi seneng ya punya pengalaman kayak gitu. Iya, Mbak Wis, saya kok berbes ini Mbak Wis sampai ngomong, yang di nonot lek itu nang di ya. Temen Mbak Wis, kok nih kan delok loh, sampai rumah radio kan jadi Mbak Wis ya. Iya, bawa itu yang RGS. Iya. 98-99 itu saya masih SMP. Waduh. Jadi lihat gol di depan, kemudian sama yang di radio itu tiba-tiba sama-sama jingkat. Dulu kan sekarang lebih enak lah Mbak Wis, jadi ada tribun 20.000 Pak. Teman-teman tribun yang sekarang tribun itu ada Green Note sampai Lawang. Jadi kalau dulu kok nggak ada gitu ya. Dulu itu Singosari. Itu kemudian di itu pendali nih tentara-tentara ya. Yang jaga tentara. Belum nggak duit tiket. Ayo jempol. Iya. Kalau dulu yang bonek bener pasti tahu. Setiap ada pertandingan di Tambak Sari pasti disediain ambulan sama peti jenazah Mbak. Yes. Mudah-mudahan sekarang anaknya kayak gitu ya Pak. Soalnya turunannya gampang gawat ini. Sekarang alhamdulillah lah ekonominya lumayan. Ekonominya lumayan. Terima kasih Pak Saiful. Bonek bener itu. Ini Pak Jum. Itu kadang dia lagi. Iya ngaku. Iya sebelah tuh gerbang lor itu kan. Lah iya yang bilang nonot lek. Nah itu dah, gede lah ini.
Sudah 41 tahun katanya. Kalau saya itu bukan hanya diikuti nunut list, Mbak. Kalau kita dulu beri kasih kan antri di loket atau lewat dulu ya. Kan pasti ada kembalian di depan mereka itu kan. Tapi minta tambah. Alfamart satu lagi Pak Cek, pojok. Sana. Alfamart yang satu.